Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il 'ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video yang lalu kita telah membahas untuk nakirah dan ma'rifah, dan kita telah membahas sebagian dari isim-isim yang ma'rifah, itu ada 6, dan kita berhenti pada pembahasan tentang isim mausul karena keterbatasan waktu. Maka kita akan melanjutkan menyelesaikan pembahasan untuk bab nakirah dan ma'rifah dimulai dari isim mausul, karena sebelumnya yakni isim alam dan isim domir kita sudah bahas. Kita akan masuk untuk isim mausul. Taib. Qala al-musannifu wal ismul mausulu, dan isim mausul. Dan adapun isim mausul kata hubung. Jadi isim mausul ini salah satu di antara isim-isim yang hukumnya ma'rifah. Hukumnya ma'rifah ya. Kemarin masih ingat, ma'rifah adalah kata yang sifatnya sudah khusus, dikhususkan ya. Taib. Jadi isim mausul adalah ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil jumlah ya. Isim mausul adalah isim yang dia mengkhususkan yang dinamakan dengan perantara jumlah. Taib. Jadi isim mausul ini dia menjadi ma'rifah, dia menjadi isim yang khusus karena dengan perantara adanya jumlah. Allati ta'ti ba'dahu wa tusamma silatan. Yang mana jumlah ini datang setelah isim mausul dan dia dinamakan dengan silah. Taib. Jadi kita kembali murojaah sedikit. Domir itu ma'rifah karena ada perantara mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Adapun kalau kemarin isim isyarah dia ma'rifah karena sebab isyarahnya, penunjukannya. Ketika kita menyebutkan isim isyarah kita sembari menunjuk, menjadilah dia ma'rifah. Kalau isim mausul dia menjadi ma'rifah karena sebab adanya jumlah, adanya kalimat yang datang setelah isim mausul ini. Seperti itu. Nah, jumlah ini dinamakan silah. Kalimat atau jumlah yang datang setelah isim mausul dinamakan silah. Taib. Wal asmaul mausulah ya, dan adapun isim-isim mausul hiya itu adalah alladzi. Taib. Isim mausul yang pertama adalah alladzi. Dan ini sering kita temukan di Al-Qur'an, di hadis banyak sekali. Alladzi. Taib. Alladzi untuk apa? Lil mufradi al mudzakkari. Untuk mufrad mudzakkar ya, laki-laki tunggal. Nahwu contohnya jaa alladzi 'allamaka. Jaa alladzi 'allamaka. Baik. Jadi di sini jaa i'rabnya jaa fi'il madhi. Ya kan? Jaa fi'il madhi. Baik. Alladzi sebagai apa? Nah, kemarin ada kaidah kalau kita sulit menentukan i'rab dari isim isyarah ataupun isim mausul, maka kita gantikan isim isyarah ataupun mausul itu dengan isim dhohir. Isim dhohir itu bisa berupa nama orang ya, seperti itu. Taib. Jaa alladzi. Alladzi kita gantikan dengan misal Zaid. Maka kita katakan apa? Misal alladzi itu Zaid, jaa Zaidun, kan begitu. Maka Zaid sebagai fa'il. Maka alladzi di sini juga sebagai fa'il. Maka i'rabnya jaa fi'il madhi, alladzi isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ya. Jadi alladzi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, seperti itu. Nah, ini alladzi kan isim mausul. Alladzi isim mausul, dia sebagai fa'il dari jaa, kan begitu. Nah, tadi kata penulis isim mausul itu menjadi ma'rifah karena ada jumlah yang datang setelahnya dan dinamakan sebagai silah. Taib, mana jumlah setelahnya? Ini. Nah, 'allamaka ini jumlah baru.
Alamaka ini jumlah baru yang datang setelah isim mausul alladzi. Maka alamaka ini kita harus identifikasi lagi. Ini jumlah apa? Dimulai dari alama. Alama kan fiil madi. Alama yu'allimu ta'lim. Kan begitu kan? Maka karena ini diawali oleh fiil, jumlah fi'liyah susunannya fiil fa'il. Maka alama i'rabnya fiil madi mabni alal fathi. Fa'ilnya mana? Ingat kalau bentuknya seperti ini seolah-olah nggak ada fa'ilnya. Di pertemuan di video yang lalu telah kita bahas kalau seperti itu maka kita takdirkan. Berarti fa'ilnya adalah domirun mustatirun fihi jawazan. Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Ya kan? Huwa. Huwa kembali ke alladzi. Thaib. Ka sebagai apa? Ka sebagai domir muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Begitu. Jadi ka sebagai maf'ulun bih. Fa'ilnya alama adalah domir huwa. Nah, maka kita katakan jumlah alamaka, jumlah fi'liyah ini sebagai silah. Dia sebagai silah. Seperti itu. Taib. Dan silah itu perlu namanya a'id. A'id itu adalah suatu domir yang kembali kepada isim mausul. Dalam hal ini, a'idnya adalah domir huwa yang mustatir dalam fi'il alama. Seperti itu. Jadi ingat, setiap isim mausul ya dalam silahnya itu perlu adanya a'id atau domir yang kembali kepada isim mausul. Dalam hal ini alama punya domir mustatir huwa. Huwa ini yang menjadi a'idnya seperti itu. Baik, kemudian alati. Kita lanjut ya. Alati isim mausul berikutnya adalah alati. Alati untuk apa? Lil mufradati al muannatsati. Untuk perempuan tunggal ya. Nahwu contohnya ja'atil lati allamatka. Ja'atil lati allamatka, seperti itu. Maka i'rabnya ja'a fi'il madi. Kan begitu, mabni alal fathi. Ta ini aslinya ta ja'at, taknya sukun aslinya. Ja'at begitu. Taknya adalah ta ta'nis as-sakinah. Taib. Kenapa harokatnya kasroh? Sudah kita bahas di dua video yang lalu ya. Tentang fi'il berharokat kasroh. Ini sama konsepnya. Jadi ketika bertemu dua sukun, ta ini sukun, alif lam depannya juga sukun, maka yang pertama kita kasih harokat kasroh. Jadi wahurika bil kasri litakhallusi minil tiqa'is sakinain. Dan diharokatilah dengan kasroh untuk menyelamatkan dari bertemunya dua sukun. Kemudian kalau kita sudah tahu i'rab dari ja'at, kemudian kita lanjut ke alati ya. Alati sebagai fa'il kan harusnya begitu. Maka kita i'rabnya alati ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Jadi setiap isim yang dia itu mabni, maka kita i'rabnya nggak boleh langsung, tapi kita katakan fi mahalli ya, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, seperti itu. Kemudian alamatka ini sama konsepnya, jumlah baru setelah isim mausul namanya silah. Maka kita i'rab dari awal. Allama fi'il madi mabni alal fathi. Taib. Tak ta'nisnya adalah tak ta'nis as-sakinah, kan begitu huruf dia. Maka karena alama fi'il madi di sini tersambung dengan tak ta'nis, maka kita tahu bahwasanya fa'ilnya adalah hiya, kan begitu. Meskipun di sini nggak muncul, namanya domir mustatir. Maka kita katakan fa'ilnya wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya, kan seperti itu. Nah, domir hiya inilah, domir hiya dalam fi'il alamat ini, hiya dalam alamat ini kembalinya kepada isim alati, kepada isim mausul. Maka hiya inilah yang menjadi a'id namanya, domir yang kembali kepada isim mausul. Kemudian ka domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kan seperti itu i'rabnya. Thayyib. Kemudian lanjutnya alladzani. Thayyib. Ini isim mausul yang berikutnya adalah isim mausul berupa kata alladzani. Nah, alladzani untuk apa? Lil musanna al muzakkari, ya, untuk musanna muzakkar, dua laki-laki. Nahwu contohnya jaa alladzani allamaka. Taib. Jaa alladzani allamaka. I'rabnya sama,
Ja'a fi'il madi alladzani berarti ismun mausulun mabniun alal kasri fi mahalli raf'in fa'il, kan begitu. Taib. Kemudian khusus alladzani ini bisa berbentuk alladzani, bisa berbentuk alladzaini. Jadi isim mausul di sini dia itu mu'rab. Isim mausul di sini dia mu'rab. Ketika dia rofa maka alladzani. Ketika dia mansub dan majrur dia menjadi alladzaini. Seperti i'rabnya isim musanna. Seperti i'rabnya isim musanna. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat, ada sebagian yang mereka meng'irabnya mabni. I'rabnya mabni. Baik, maka kita rubah. Ja'a fi'il madi alladzani berarti dia isim mausul, kan dia seperti itu. Dia marfu, dia tanda rafa'nya menggunakan alif. Menggunakan alif. Ini kalau kita mengikuti pendapat bahwasanya isim mausul itu yang alladzani mu'rab. Baik. Allamaka ya, ini jumlah baru berarti allama ya fi'il madi mabni alal fathi. Kemudian aliful isnain ya, ini domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi di sini fa'ilnya adalah alif yang tersambung dengan allama. Kemudian ka domirun muttasilun domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Taib, ini sebagai silah, alamaka sebagai silah. Aidnya atau domir yang kembali kepada alladzani maka adalah aliful isnain karena yang semakna. Karena alladzani itu 2, alif di sini juga bermakna 2, maka yang kembali adalah alifnya bukan kafnya. Taib. Kemudian allatani ya, allatani ini juga seperti alladzani. Ketika dia marfu dengan alif, ketika dia mansub dan majrur dengan ya. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Jadi mereka mengatakan alladzani dan alladzaini, allatani dan allataini, seperti itu. Baik, maka allatani untuk apa? Lil musanna al muannasi, untuk musanna muannas, 2 orang perempuan. Nahwu contohnya ja'atil latani allamataka. Ja'atil latani allamataka. Taib, ja'a fi'il madi mabni alal fathi. Ta'nis as-sakinah hurika bil kasri li takhallusi min iltiqa'is sakinain. Allatani ya fa'il marfu' alamatu rafihi al alif, kan begitu. Kemudian allamata, allama ya, allama sebagai fi'il madi mabni alal fathi. Kemudian ta'nis as-sakinah wa hurika bil fathi lil munasabati al harokah ya, dia untuk mencocokkan harokah karena di sini tersambung dengan aliful isnain. Jadi limunasabati bi harokati alifil isnain. Taib. Kemudian aliful isnain mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dia domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Dan dia ini kembali ke allatani, maka dia sebagai aid. Ka domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, seperti itu. Taib. Kemudian isim mausul berikutnya adalah kata alladzina. Taib, ini juga kita sering dengar dalam Al-Qur'an. Alladzina untuk apa? Lil jam'i al mudzakkari, untuk jamak muzakkar ya, jamak laki-laki. Nahwu contohnya ja'alladzina allamuka. Ja'alladzina allamuka. Taib, ja'a fi'il madi mabni alal fathi. Alladzina isim mausul mabni alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Allamuka, allamu fi'lun madin mabnin ala dhammi. Kemudian wawul jamaah domirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dan wawul jamaah di sini bermakna hum, kembali kepada alladzina, maka dia juga sekaligus sebagai aid. Kemudian kafnya domir mutasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian allati wallai. Taib, ini ada 2. Jadi ini untuk jamak perempuan, jamak muannas. Jamak muannas itu isim mausulnya ada allati dan allai ya. Ada juga nanti allawati, seperti itu.
Dia lil jam'i al muannatsi, untuk jamak muannas, jamak perempuan. Nahwu contohnya ja'atil lati awil la'i ya. Boleh kita pilih salah satu. Ja'at allati atau ja'ati allai. Boleh mana saja. Alamnaka. Alamnaka. Taib. Maka i'rabnya ja'a fi'il madi mabni 'alal fathi ta ta'nis as-sakinah hurika bil kasri li takhallusi min iltiqa'is sakinain. Kemudian allati ataupun allai sama saja i'rabnya isim mausul mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian alamna fi'il madi mabni 'ala sukun. Kemudian nun niswah domir mutasil mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il, dan dia ini kembali kepada isim mausul maka dia sebagai aid. Ka domir mutasil mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian falismul mausulu. Baik, selesai berarti pembahasan untuk macam-macam lafadz isim mausul. Beliau lanjutkan, maka adapun isim mausul yadullu ala muayyanin biwasitatis silati, ya. Isim mausul menunjukkan atas suatu kekhususan, atas pengkhususan biwasitati as-silati, dengan perantara as-silah. Jadi isim mausul itu menjadikan suatu pengkhususan dengan sebab adanya silah atau jumlah yang datang setelah isim mausul itu. Kemudian taqulu, engkau katakan jaa alladzi 'allamaka, ya. Ini beliau akan menjelaskan kepada kita mengapa sebab isim mausul itu ma'rifah, ya. Contohnya pada ucapan kita jaa alladzi 'allamaka. Falismul mausul, maka adapun isim mausul alladzi, ya. Di sini isim mausul alladzi lam yata'ayyan, ya. Tidak mengkhususkan, ya, tidak memaksudkan sesuatu. Illa biwasitati silatihi, ya, kecuali dengan perantara silahnya, ya, kecuali dengan perantara jumlah yang datang setelahnya. Wahya jumlatu 'allamaka, dan jumlah tersebut adalah jumlah 'allamaka. Kan di sini alladzi kan isim mausul. Jumlah yang datang setelah alladzi kan 'allamaka. Jumlah inilah yang dinamakan sebagai silah. Seperti itu. Maka alladzi di sini dia menjadi ma'rifah tidak lain dan tidak bukan karena sebab dia memiliki silah seperti itu. Taib. Kemudian di sini wabiduniha yakunu mubhaman, dan tanpanya, yakni tanpa silah tersebut, niscaya isim mausul tersebut akan menjadi mubham. Mubham itu artinya tidak jelas, ya. Isim mausul akan menjadi tidak jelas, sama seperti isim isyarah, kata tunjuk. Ketika kita mengatakan suatu kata tunjuk isim isyarah, hadza, ini, tapi kita nggak menunjuk sesuatu, maka orang akan bingung apa ini yang mana, karena kita nggak menunjuk sesuatu. Sama dengan isim mausul. Isim mausul ketika kita tidak menambahkan silah kepada isim mausul, maka isim mausul menjadi tidak jelas. Kita contohkan, jaa alladzi, telah datang yang. Ya, yang apa? Kan nggak jelas. Apakah yang ganteng, yang kaya, yang pernah mengunjungimu, yang apa? Kan kita nggak jelas. Supaya jelas, supaya ma'rifah, ya, supaya ma'rifah, kita katakan dengan silahnya jaa alladzi 'allamaka, telah datang yang pernah mengajarimu, yang telah mengajarimu. Oh, berarti jelas, yakni yang datang itu adalah orang yang pernah mengajari kita. Jadi dia ma'rifah karena sebab adanya silah. Sama seperti isim isyarah. Isim isyarah dia ma'rifah karena sebab penunjukan, karena kita tunjuk. Kalau kita misal katakan isim isyarah tapi kita nggak nunjuk, tadi itu nggak menjadi ma'rifah, tapi menjadi nggak jelas, mubham namanya. Kita katakan, tolong ambilkan kitab yang itu, tapi kita nggak tunjuk pakai tangan kita. Itu yang mana? Itu yang apa? Nggak jelas. Mubham namanya. Taib. Maka di sini footnote 1, ya. Footnote 1. Faidah. Ya, ini hasyiah. Faidatun. Ada faidah. Min asma'il mausul. Ya, di antara isim mausul. Ya, ini artinya di antara isim mausul yang tidak disebutkan oleh penulis di atas. Karena tadi yang disebutkan penulis ada alladzi, allati, alladzani, allatani, allai, dan
apa tadi satunya, allati dan allai kan gitu. Nah, ini ada isim mausul yang belum disebutkan oleh penulis, yakni man wa ma. Ya, jadi kata man dan ma itu juga bisa bermakna mausul. Man dan ma ini juga termasuk isim mausul. Taib. Wahuma dan keduanya li jami'i ma dzukira, untuk seluruh yang disebutkan. Jadi man dan ma ini dia bisa bermakna alladzi, bisa bermakna allati, bisa bermakna alladzani, bisa bermakna allatani, bisa bermakna alladzina, bisa bermakna allati dan allai ya. Jadi man dan ma ini bisa bermakna semuanya. Bisa bermakna tunggal, bisa bermakna jamak, bisa bermakna dua, bisa bermakna laki-laki, bisa bermakna perempuan ya. Jadi man dan ma ini umum sifatnya. Dan keduanya itu untuk seluruh yang telah disebutkan. Ghaira anna ya. Man ya takunu lil akili ghaliban. Kecuali bahwasannya man itu digunakan untuk sesuatu yang berakal umumnya. Jadi penggunaan man itu dia untuk sesuatu yang berakal, umumnya seperti itu. Wa ma li ghairil aqili ghaliban, dan adapun ma itu digunakan untuk yang tidak berakal pada umumnya. Jadi antara man dan ma ini keduanya sama-sama bisa bermakna bebas ya. Maknanya bisa tunggal, bisa dua, bisa jamak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang membedakan antara man dan ma, kalau man itu digunakan untuk sesuatu yang berakal. Bisa orang ya, ataupun misalnya digunakan untuk mensifati ya apapun yang berakal seperti itu. Dan adapun yang ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Misal seperti benda seperti buku, seperti meja, kursi, itu kan nggak berakal. Itu digunakanlah ma. Nahwu contohnya ja'a man 'allamaka wahfat ma ta'allamtahu. Taib. Di sini ada dua kata. Yang pertama ja'a man 'allamaka. Ingat kalau man berarti untuk yang berakal. Wahfat ma ta'allamtahu, dan di sini menggunakan ma, maka kita bisa pahami bahwa ini adalah sesuatu yang tidak berakal. Ai maknanya adalah ja'a alladzi 'allamaka. Jadi ketika kita katakan ja'a man 'allamaka itu sama artinya dengan ja'a alladzi 'allamaka. Begitu. Wahfat alladzi ta'allamtahu itu sama artinya dengan wahfat ma ta'allamtahu, itu artinya sama dengan wahfat alladzi ta'allamtahu. Seperti itu. Jadi kita menentukan takdirnya itu dengan cara kita lihat aidnya. Di sini kenapa kita rubah atau kita samakan man dan ma dengan kata alladzi? Karena aidnya adalah mufrad mudzakkar ya. Aidnya kan domir hu. Hu itu huwa. Huwa itu tunggal dan laki-laki, mufrad mudzakkar, maka menggunakan alladzi. Kalau misal kata-katanya kita rubah, ja'a misalnya, ja'a man 'allamuka. Misal seperti itu, ja'a man 'allamuka. Berarti kita takdirnya rubah. Berarti kita katakan itu sama dengan ja'a alladzina 'allamuka. Kenapa kita rubah alladzina? Karena aidnya adalah wawul jamaah. Wawul jamaah itu jamak mudzakkar. Maka alladzina, seperti itu contohnya. Wa'lam anna silatal mausuli la mahalla laha minal i'rabi. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya silah mausul ya, silahnya isim mausul itu tiadalah mahal baginya minal i'rabi, dari i'rab. Jadi kita katakan silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Fahiya la taqa'u khabaran wala sifatan. Maka silah mausul itu tidak menjadi khobar dan tidak pula menjadi sifah, wala ghairu dzalika, dan tidak pula menjadi selainnya. Dalam artian tidak menjadi sesuatu yang memiliki i'rab. Yang memiliki i'rab itu seperti mubtada, khobar, fa'il ya. Kemudian maf'ulun bih itu punya i'rab, maka dia tidak bisa menjadi itu. Taib. Selesai faedahnya, kita lanjut lagi kembali ke atas. Ini isim mausul berarti telah selesai. Pembahasan isim mausul sudah selesai untuk di kitab ini. Kita lanjutkan untuk isim ma'rifah yang berikutnya adalah wal mu'arrafu bi'al ya, isim ma'rifah dengan sebab kemasukan alif dan lam. Jadi isim
itu bisa ma'rifah selain karena dia isim domir, selain karena dia isim alam, isim isyarah, isim mausul, dia juga bisa ma'rifah karena dia itu isim yang kemasukan alif lam. Ya, yakni adalah ismun dakhalat alaihi alif lam atau al fa'afadathu at-ta'rifah. Dan adapun yang ma'rifah dengan sebab al adalah isim yang masuk kepadanya alif dan lam, maka memberikan faedah kepada isim tersebut at-ta'rifah, ma'rifah, kema'rifatan. Jadi aslinya kan isim itu nggak beralif lam, seperti masjidun, kitabun, ya, kolan suatun dan sebagainya. Itu semua tidak beralif lam. Kemudian ketika masuk alif lam ke situ, maka alif lam tersebut itu memberikan faedah, memberikan amalan ma'rifah, menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifah. Maka isim ini sekarang ma'rifah. Karena apa sebabnya? Karena alif lam. Mislu al-kitabi. Contohnya kata al-kitab. Di sini ma'rifah al-kitab karena ada alif dan lam. Wal kolami, dan kata al-kolam. Al-kolam juga ma'rifah karena ada alif lam. Wat talibi, kata talib juga ma'rifah karena sebab alif lam. Fahadil asma'u, maka adapun isim-isim ini kanat qabla dukhuli al, ya, ada sebelum masuknya al itu nakiratin mubahamatin adalah nakirah yang mubahamah. Ini bukan mubahamatin, tapi nakiratin mubahamatan. Ini salah harokat ya. Mubahamatan, kita harus baca mubahamatan, kita baca mubahamatan karena di sini sebagai sifah dari nakirat. Nakirat dia mansub tanda nasab dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim di sini. Tapi di sini mubahamah karena dia sebagai sifah dari nakirah, yang mana nakirah itu mansub, maka dia harus mansub tanda nasabnya dengan fathah. Seperti itu. Kemudian jadi di sini kembali lagi isim-isim yang di atas tadi kitab, kolam, tolib itu sebelum adanya alif lam, isim-isim ini bermakna nakirah. Nakirah yang belum jelas, mubaham. La tadullu ala muayyanin, tidak menunjukkan atas sesuatu yang khusus. Tidak menunjukkan makna khusus. Taqulu mathalan, engkau katakan contohnya, ishtaraitu kitaban, ya, faqara'tu al-kitaba. Perhatikan contoh kata ishtaraitu kitaban, saya telah membeli suatu kitab. Faqara'tu al-kitaba, maka saya membeli kitab itu. Taib. Fakalimatu kitab nakiratun, maka adapun kata kitab itu nakirah. Lakin hina adkhalta 'alaiha al sarat ma'rifatan, ya, yakni al-kitaba. Ya. Jadi asalnya kitab itu nakirah. Tetapi ketika engkau masukkan atas kata kitab itu alif lam, maka berubahlah sekarang kata kitab itu menjadi ma'rifah, yakni menjadi al-kitab. Jadi kitab itu nakirah, Alkitab itu ma'rifah. Dan saya rasa ini pembahasannya sudah sering disinggung di pengajian-pengajian. Mungkin ada sebagian ustadz-ustadz yang mereka kadang membawakan Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran, kemudian sedikit menyinggung masalah nakirah dan ma'rifah, masalah umum dan khusus, seperti itu. Kemudian berarti selesai karena simple, isim yang kemasukan alif lam dia ma'rifah. Kalau nggak kemasukan alif lam dia nakirah, kan gitu konsepnya di sini. Kemudian wal mudhafu ila ma'rifatin, dan yang disandarkan kepada ma'rifah, ya, yang mudhaf kepada ma'rifah. Berarti ini di sini ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi isim yang mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu adalah ma'rifah, maka mudhafnya itu juga ikut ma'rifah. Jadi mudhaf yang mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka dia juga ma'rifah. Isim disandarkan kepada ma'rifah, dia ikut ma'rifah. Yakni ismun nakiratun udifa ila ahadil ma'arifi. Yakni adalah isim yang nakirah. Jadi dia asalnya adalah nakirah. Kemudian disandarkan kepada salah satu dari yang ma'rifah. Ma'arif jamak dari ma'rifah. Afwan. Ya,
iktasaba at-ta'rifa biidafatihi ilaihi. Maka dia mendapat kemakrifatan dengan sebab disandarkannya kepada isim ma'rifah tersebut. Jadi di sini ada isim, dia aslinya nakiroh. Jadi dia isim, bukan salah satu dari isim ma'rifah. Dia bukan domir, bukan isim alam, bukan isim isyarah, bukan isim mausul. Kemudian juga tadi bukan bukan isim beralif lam, ya. Dia nggak masuk semua itu. Akan tetapi dia disandarkan, dia menjadi mudhof bagi isim yang ma'rifah. Maka karena dia disandarkan seperti itu, maka dia ketularan, bahasa kita, ketularan ma'rifahnya yang disandarkan tersebut. Ya, jadi dia nebeng, numpang. Ya, contohnya mithlu, contohnya kitabi. Perhatikan, kitabi ini dari dua kata, kitabun dan ya mutakalim bermakna ana, kan gitu. Kitabun sendiri ini isim nakiroh karena dia bukan salah satu dari domir, bukan alam, bukan alif lam, kan begitu. Maka dia nakiroh. Tapi dia disandarkan kepada kata ya mutakalim, kepada domir ya mutakalim. Dan domir kan ma'rifah, maka kata kitab di sini juga ma'rifah karena disandarkan kepada yang ma'rifah. Kemudian wa kitabu Zaidin, kitab di sini juga ma'rifah karena disandarkan kepada isim alam. Isim alam itu ma'rifah, nama orang Zaid. Wa kitabu hadza, ini juga ma'rifah karena dia disandarkan kepada isim isyarah. Isim isyarah itu ma'rifah, maka dia ikut ma'rifah. Wa kitabul ladzi zarona, ya disandarkan kepada isim mausul, maka dia juga ma'rifah. Wa kitabut talibi, ya disandarkan kepada isim beralif lam, maka dia juga ikut ma'rifah. Jadi hukumnya seperti itu. Dia nebeng kepada mudhof ilaihnya. Fa kalimatu kitab, maka kata kitab fil asli nakiratun. Pada asalnya adalah isim yang nakirah, walakinnaha sharat ma'rifatan. Akan tetapi dia berubah menjadi ma'rifah. Kenapa? Biidafatiha ilal ma'arifi. Dengan sebab diidofahkannya kepada isim-isim yang ma'rifah. Ya, nebeng bahasa kita. Karena dia nebeng kepada yang ma'rifah, seperti itu. Selesai dengan begitu pembahasan untuk isim-isim yang ma'rifah, telah selesai sempurna semuanya. Kemudian kita lanjut sedikit kepada yang nakiroh, ya. Gampang, kalau nakiroh berarti konsepnya selain isim yang ma'rifah dialah isim nakiroh. Jadi kenapa tadi penulis di pembahasan ini mendahulukan pembahasan tentang ma'rifah daripada pembahasan tentang nakiroh? Karena ma'rifah itu terbatas. Ma'rifah itu terbatas. Sedangkan nakiroh adalah apa yang selain ma'rifah. Jadi kita cukup bahas ma'rifah ini. Setelah kita sudah tahu ma'rifah ini apa saja, maka selain itu dialah nakiroh. Ya, kita lanjutkan an-nakiratu. Qala al-musannifu. Penulis berkata, wan nakiratu, dan adapun isim nakiroh, kullus min syai'in fi jinsihi. Itulah seluruh isim yang syai'in, yang mencakup fi jinsihi, pada jenisnya isim, la yakhtassu bihi, tidak terkhususkan bihi dengannya isim, wahidun, siapa wahid atau apa wahid, salah satu, duna akhara, tanpa yang lainnya. Ya, jadi yang dinamakan isim nakirah adalah semua isim yang mencakup jenis dan tidak mengkhususkan salah satu dari jenis-jenis tersebut. Ya, paham ya? Berarti dia kata yang bermakna umum. Dia mencakup seluruh jenis tanpa mengkhususkan salah satu jenis tersebut apa. Itulah nakirah, dia kata umum. Wa taqribuhu, dan pendekatannya, yakni istilah mudahnya, gampangnya gitu. Kullu ma sholaha, itu apapun yang, ya, sholaha dukhulul alifi wal lami alaihi, yang cocok masuknya alif dan lam atasnya. Ya, nakirah, meskipun tadi ada penjelasan yang lebar di atas, sekarang beliau buat lebih simpel untuk para pemula. Nakirah adalah setiap isim yang bisa kemasukan alif lam atau yang cocok dimasuki alif lam. Nahwu, contohnya ar-rajuli wal farosi, ya. Contohnya kata ar-rajuli. Di sini ar-rajuli asalnya adalah nakirah. Rajul itu nakirah. Kenapa? Karena rajul bisa atau cocok dimasuki alif lam. Ketika dimasuki alif lam kan cocok ar-rajul, maka kata rajulun itu sendiri adalah nakirah. Begitu pula al-faros, ya, farosun. Baik.
Lanjut asyarhu, penjelasan sedikit. Ba'da an faragul musannifu, setelah menyelesaikan siapa penulis, min dzikri al-ma'rifati wa anwa'iha, dari penyebutan ma'rifah dan macam-macamnya ma'rifah, syara'a fi dzikrin nakirati, beliau melanjutkan pada pembahasan nakirah. Wan nakiratu, dan adapun nakirah, hiya kullus min syai'in, dialah setiap isim syai'in yang mencakup fi jinsihi, pada jenisnya isim, la yakhtassu bihi, tidak terkhususkan, bihi dengannya, hi kembali ke jins, kepada jenis tersebut, wahidun, salah satu, duna akhara, tanpa yang lainnya, ya. Seperti yang saya sebutkan bahwa isim nakirah adalah setiap isim yang dia itu sifatnya atau memiliki makna umum, mencakup seluruh jenis tanpa terkhususkan salah satu dengan jenis tersebut, seperti itu. Kemudian mithlu kalimati rojulun, seperti pada contoh kata rojul, min qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, waja'a min aqsal madinati rojulu yas'a, surat Yasin ini sering kita dengar. Fa inna kalimata rojulun, ya, maka sesungguhnya kalimah atau kata rojulun di sini kita baca seperti itu, ya, mahkiyah, hikayah, ya, la tadullu ala fardin muayyanin, tidak menunjukkan atas pribadi yang terkhususkan, ya. Ketika kita baca surat Yasin itu, rojul, laki-laki, di sini nggak menunjukkan pada satu kepribadian yang yang dikhususkan, kepada satu individu yang dikhususkan, tidak. Li'annahu yumkinu itlaquha ala ayyi rajulin, karena dia memungkinkan untuk bermakna mutlak atas laki-laki yang mana saja, ya. Rajul dalam bahasa Arab artinya laki-laki. Laki-laki itu sendiri kan umum sifatnya. Tidak bisa kita khususkan siapa, karena dia cocok. Muhammad boleh kita katakan laki-laki, Zaid boleh kita katakan laki-laki, ya. Mana lagi? Umar boleh kita katakan laki-laki. Jadi dia itu bisa kemana saja. Dia umum, nggak khusus. Fahiya idzan lafzun syai'un fi jinsir rijali. Maka dia adalah lafaz yang syai'un, yang mencakup, fi jinsir rijali, pada jenisnya laki-laki. La yakhtassu bihi wahidun min afrodi rijali, tidak terkhususkan dengannya salah satu di antara kepribadian atau individu-individu dari laki-laki tersebut, dunal akhari, tanpa yang lain. Jadi ketika kita sebutkan kata rojul, itu kan laki-laki. Ini nggak bisa kita jadikan ini sesuatu yang khusus. Rojul itu kan dia umum, laki-laki boleh yang mana saja, kan begitu. Dia mutlak, bukan salah satu dari laki-laki tersebut, bukan si Muhammad, bukan si Umar, bukan si Abu Bakar, bukan, tapi semua laki-laki itu dinamakan rojul, kan begitu. Maka dia nakirah. Wa tu'arrafun nakiratu aidan bi annaha, dan dinakirahkan wa tu'arrafun nakiratu aidan bi annaha, dikenal atau dimengerti, ya. Dimengerti juga nakirah itu dengan alismul ladzi yaqbalu dukhula al fi awwalihi, ya. Jadi nakirah itu juga dikenal dengan isim yang menerima masuknya alif lam pada awalnya. Wa tu'atsiru fihi at-ta'rifa, dan tu'atsiru memberikan bekas apa alif lam. Jadi alif lamnya itu memberikan bekas, fihi padanya isim, at-ta'rifa akan kema'rifatan. Jadi juga boleh kita katakan bahwa nakirah adalah isim yang bisa dimasuki alif lam, yang mana alif lamnya ini memberikan makna ma'rifah kepada isim tersebut. Nahwu rojulin wa kitabin wa syajaratin wa farsin. Contohnya kata rojul, kitab, syajarah, farsin. Ini semuanya nakirah. Kenapa? Li'annaha tadkhulu alaihi al fatusiru ma'arifah. Karena bisa masuk padanya alif lam,
maka merubahnya menjadi isim ma'rifah. Fatakulu ar-rajulu, maka engkau katakan ar-rajul setelah masuknya alif lam itu menjadi ar-rajul. Wal kitab wasyajaratu wal farsu, ya. Jadi bisa berubah menjadi ma'rifah karena kemasukan alif dan lam. Kemudian ada footnote nomor 2 sedikit di sini, amma idza qabila lismu al lakinnaha lam tu'athir fihi at-ta'rifah, ya. Adapun apabila suatu isim itu menerima alif lam, akan tetapi alif lam tersebut tidak memberikan dampak kema'rifatan pada isim tersebut, fa innahu la yakunu nakiratan, maka isim tersebut tidak menjadi isim nakirah. Seperti itu. Kama fi asma'il a'lami, sebagaimana pada isim-isim a'lam. Nahwu, contohnya Hasanun wa Abbasun wa Nu'manu. Fa inna kullan min hadhil asma'i tadkhulu 'alaiha al, ya. Di sini penulis ingin katakan, jadi yang bisa dinamakan nakirah adalah ketika alif lamnya itu memberikan makna ma'rifah. Adapun ketika alif lam yang masuk kepada isim tersebut tidak memberikan makna ma'rifah, maka dia tidak bisa kita katakan isim nakirah, ya. Karena nanti ada alif lam tapi dia nggak memberikan makna ma'rifah, tapi hanya sekedar tambahan saja. Hanya sekedar tambahan. Jadi dalam bahasa Arab itu alif lam sendiri banyak jenisnya dan macamnya. Ada alif lam yang memberikan ma'rifah. Ada alif lam yang sifatnya hanya tambahan. Ada alif lam yang dia sifatnya isim mausul. Sebagai kata penghubung ada nanti. Nah, di sini ketika ada alif lam tapi nggak memberikan makna ma'rifah, maka isim tersebut nggak bisa kita katakan nakirah. Contoh alif lam yang masuk pada isim alam. Isim alam masih ingat ya? Isim nama. Contohnya Hasan. Hasan kan nama. Abbas. Kemudian Nu'man. Ini semuanya nama. Nah, terkadang nama-nama ini kemasukan alif lam. Jadi Al-Hasan, Al-Abbas, An-Nu'man. Kan begitu. Pernah dengar kan? Nah, ini meskipun kemasukan alif lam, tapi isim-isim ini nggak nakirah. Kenapa? Karena alif lam di sini nggak memberikan faedah kemarifatan. Seperti itu. Taqulu, engkau katakan Al-Hasan wal Abbas wan Nu'man, ya. Wahia ma'arifu qabla wa ba'da dukhuli al. Dan isim-isim ini memang sebelumnya sudah ma'rifah sebelum masuknya alif lam. Jadi Hasan, Abbas, Nu'man, meskipun dia kemasukan alif lam, tapi dia itu ma'rifahnya bukan karena alif lam itu, karena memang dia nama orang. Karena memang dia nama orang. Dalam artian nggak kemasukan alif lam pun dia sudah ma'rifah. Lantas muncul pertanyaan, maka alif lam yang masuk di sini apa? Dia alif lam zaidah, hanya tambahan. Jadi kaedahnya alif lam yang masuk kepada isim alam atau isim nama, maka dia adalah alif lam zaidah. Seperti ada orang namanya Yazid. Yazid kan nama orang, isim alam, dia sudah ma'rifah. Kemudian ditambahi alif lam al-Yazid. Maka alif lam di sini alif lam tambahan zaidah saja. Seperti itu. Yungdharu syarah Ibnu Aqil. Bisa dilihat lebih lengkap di kitab Syarah Ibnu Aqil. Mudah-mudahan bermanfaat. 43 menit. Barakallahu fikum jami'an. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh disampaikan di kolom komentar. Kami sangat berharap dapat memberikan faedah dan juga memurojaah, mendengarkan kritik dan saran dan perbaikan dari rekan-rekan semua apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Dan hanya kepada Allah kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.